Halo teman-teman, pernah gak sih kita mikir orang tuh sampai bisa beli di kita tuh awalnya gimana ya? Nah, itu disebutnya dengan customer journey ya, atau perjalanan para pembeli ya. Jadi dari awal mereka nggak tahu kita, nggak kenal, sampai akhirnya mereka jadi loyal sama kita. Bahkan mereka repeat atau beli terus ke kita. Nah, itu gimana sih kalau kita breakdown ya? Dan di sini saya kasih contoh kalau teman-teman coba jualan lewat Instagram lalu eksekusinya di WhatsApp. Jadi saya kasih nama ini IG WA Customer Journey. Nah, jadi awalnya ya mereka itu atau si calon pembeli ya kita bilang belum jadi customer karena kan dia belum pesan nih ceritanya gitu ya. Nah, dia visit profile IG kita. Nah, pertanyaannya dia bisa visit profile IG kita dari mana gitu ya. Ada banyak hal. Salah satunya dia bisa ketemu kita dari hashtag yang kita pakai atau juga bisa ketemu dari explore ya. Bisa juga ketemu dari story yang mungkin temen dia ada yang mention kita gitu kan di Instagramnya, entah dia pernah beli, temennya pernah beli di kita terus mention, atau juga nge-tag kita di feed. Jadi dari hashtag, dari feed, dari explore ya, itu yang basic banget kenapa orang bisa visit profile IG. Satu lagi dari searching ya, mungkin dia lagi nyari-nyari apa terus ketemu akun kita karena mungkin nama akun kita sesuai dengan apa yang dia cari gitu ya. Nah, jadi setelah dia visit profile IG-nya, biasanya sih orang tuh stalking ya. Jadi apa ya bacanya, stalking stalking ya, mohon maaf kalau salah ya. Jadi dia tuh kepoin ya, simpelnya dia kepoin Instagram kita, baik itu story kita dikepoin, ngecek highlight, ngecek feed gitu ya. Jadi dia scroll ngeliatin aja dalam artian dia ngeliat nih, gue misalkan contoh ya, kalau saya contohin di sini misalkan saya mau jual apa ya, tanaman gitu ya. Jadi kebetulan tadi hari ini ada teman saya yang main untuk konsultasi soal bisnis tanamannya. Nah, jadi sekalian saya buatin tadi customer journey-nya biar dia lebih kebayang gitu ya. Karena setiap aspek di sini itu dia harus bisa optimasi, dia harus punya skenario-nya sampai akhirnya nanti orang tuh bakal pesan lagi tuh gimana caranya. Jadi dibikinin petanya dulu ya. Nah, back to the topic. Jadi ketika dia stalking di sini ya kan, nah dia itu mungkin mau nyari banyak info gitu ya. Salah satunya ini harganya berapa sih produknya, terus ini produknya apa aja, terus kayak ini cocok gak buat gua gitu ya, dan lain-lain. Jadi banyak banget infonya. Nah, biasanya sih kalau di tahap stalking ini orang-orang tuh kayak pingin apa ya, pingin tahu dulu sih dalam artian ini produk cocok gak buat dia, terus kayak harganya masuk gak, terus banyak gak sih yang pesan, terus yang biasanya orang cari sekarang adalah customer experience-nya juga gitu. Jadi apa sih kata-kata orang yang udah pakai produk ini gitu, mereka happy gak? Nah, jadi dia pengen ngeliat tuh, oh ternyata seru juga ya, ternyata menarik gitu, sehingga dari stalking ini kemungkinan dia bisa aja follow ya, bisa aja follow meskipun ini akan bisa ke skip. Jadi dari dia stalking, dia langsung aja tuh klik tombol di sini saya tulisnya WhatsApp ya di bio, karena kita kan bisa aja masukin tombol yang lain ya, kayak mungkin ke WhatsApp atau kita kayak masuk ke satu landing page khusus ada tombol-tombol lagi dan salah satunya WhatsApp. Nah, cuman ini yang basicnya banget ya. Jadi tombolnya langsung masuk ke WhatsApp ketika dia klik tombol di bio dan masuknya ke WhatsApp. Nah, setelah dia udah masuk ke WA, nah ini adalah di sini menjadi penjembatan baru ya. Jadi kalau ini adalah IG ya channelnya, nah masuk ke sini sampai ke sini itu channelnya udah WhatsApp. Jadi dia mulai masuk ke channel yang baru yaitu pindah ke WhatsApp karena dia ngeklik di tombol di WA di sini nih. Nah, ketika dia masuk klik tombol dia kan masuk ke WA. Nah, ini udah tahapan baru nih. Ketika dia masuk ke WA, disinilah peran dari greeting message ya. Jadi kalau buat teman-teman yang apa kemarin saya sempat ngebahaskan tentang WhatsApp Business, fiturnya salah satunya adalah greeting message. Nah, di sini akan berfungsi banget greeting message terutama buat orang-orang yang belum pernah chattingan sama kita. Itu greeting message biasanya pasti masuk. Jadi kayak kita bisa bikin kayak halo, selamat datang di toko tanaman gitu ya, di tanaman shop gitu ya. Sudah pernah pesan sebelumnya misalkan kayak gitu, atau ada yang bisa dibantu. Nah, jadi itu otomatis tuh ketika orang ngechat kita di WhatsApp. Nah, ketika dia sudah masuk di WhatsApp, di sini pakai greeting message, berikutnya biasanya proses berikutnya journey-nya nih ya, journey-nya adalah dia tanya-tanya. Ya, kayak tanya misalkan kadang orang Indonesia tuh habitnya udah tahu tapi nanya lagi gitu ya. Jadi misalkan kayak berapa harga produknya, terus misalkan ada garansinya gak, terus kalau kirim ke sini berapa ongkirnya, bla bla bla. Jadi
berbagai macam pertanyaan yang sebenarnya kalau orang yang sering jualan tuh biasanya pertanyaannya itu aja gitu. Makanya ditanya-tanya ini buat teman-teman yang jualan itu belajarlah untuk bikin FAQ gitu atau frequently asked question. Jadi pertanyaan yang paling banyak ditanya gitu. Jadi kita tuh udah nyiapin jawabannya. Jadi misalkan orang nanya gitu ya, misalkan produknya ada apa aja. Nah, kita udah pakai kalau di sini kalau pakai WhatsApp Business kita udah nyiapin slash-nya gitu ya. Misalkan slash produk, terus misalkan ada yang nanya ini keunggulannya apa produk yang ini, misalkan slash produk A. Nah, kayak gitu. Jadi ketika slash produk A keluar nih, search langsung banyak apa namanya description. Jadi kita nggak usah ngetik atau copy paste lagi. Jadi pakai quick replies ya. Jadi kalau di masuk WA ini pakai greeting message. Kemudian kalau yang tanya-tanya ini kita lebih banyak pakai quick replies. Nah, kemudian akhirnya ketika dia nanya-nanya, teredukasi dan dia akhirnya oke, biasanya tahap berikutnya adalah dia mau pesan. Nah, jadi mau pesan ini adalah tahapan di mana kita ngasih formulir pemesanan ya. Jadi misalnya dia bilang ditanya-tanya ini, saya mau pesan produk A sekian, produk B sekian gitu ya. Nah, di mau pesan ini kita kasih formulir, oke tadi yang mau dipesenin apa aja gitu. Jadi bisa kita tulis produk yang dia mau pesan apa. Nah, tugas dia cuma nulisin alamatnya. Jadi kan kita nggak tahu ya, nggak mungkin kita bisa nebak dia tinggal di mana gitu kan. Nah, makanya di tahap mau pesan ini si calon customer itu ngisi form pemesanan ya. Nah, kemudian habis dia udah mau pesan, biasanya habis itu dia transfer ya. Sebenarnya di sini ada proses lagi ya yang nggak saya tulis, yaitu adalah kita kirim nomor rekening. Nah, tapi saya karena ngomongnya customer journey, jadi saya bilang di sini saya cuman lebih ke arah dari sisi customer-nya. Jadi habis dia mau pesan ya udah biasanya kan dia transfer. Nah, habis dia transfer, biasanya kan dia terima barang tuh. Nah, dari terima barang untuk dia akhirnya mau pesan lagi, di sini kita harus biasanya minta feedback ya. Dalam artian kalau dia happy, dia senang, apalagi produknya misalkan repeatable gitu ya, memungkinkan untuk dia pesan lagi, ya insya Allah dia pesan lagi gitu ya. Nah, itulah kurang lebih gambaran dari customer journey atau perjalanan customer dari mereka cuman ngunjungin kita di IG, bahkan mereka yang belum tahu kita siapa, belum pernah beli, sampai akhirnya dia pesan lagi ya. Bahkan customer journey ini akan bisa nyambung untuk yang repeat customer nih yang di sini. Jadi ketika dia mau pesan lagi, dia masuk lagi ke sini. Dia masuk lagi, dia stocking lagi, mungkin ada produk baru gitu ya. Terus mungkin dia tadinya belum follow jadi follow, akhirnya dia klik lagi, masuk lagi. Terus mungkin dari sini dia bisa aja langsung skip ke sini, langsung mau pesan gitu ya. Atau bisa aja sih tanya-tanya sedikit kayak misalkan ada diskon nggak untuk yang udah pernah beli gitu kan. Terus ternyata ada promo tertentu, ya udah dia bilang mau pesan, terus kita tinggal kopas apa namanya form order yang pernah dia pesan, terus kita tinggal edit produk yang mau dia pesan. Apalagi kalau dia pesannya sama, ya udah kita tinggal copy paste doang gitu. Bahkan jumlah transferannya dia sama gitu, bahkan berkurang karena mungkin dia dapat cashback atau promo khusus yang udah repeat gitu. Terima barang lagi, terus akhirnya dia pesan lagi, balik lagi. Gitu aja. Nah, itulah yang disebut dengan customer journey. So, buat teman-teman yang mau mulai jualan di online, teman-teman harus bikin kayak gini buat yang namanya customer journey ya. Sehingga di setiap step ini teman-teman itu harus bisa punya PR-nya masing-masing ya. Simpelnya adalah PR-nya gini, gimana biar orang visit profile kita, gimana caranya biar mereka stalking tuh di situ jadi tertarik, gimana caranya mereka biar jadi mau follow, gimana caranya biar dia mau ngeklik tombol kita. Nah, gimana caranya kadang ada orang masuk klik ke WA tapi dia nggak jadi masuk, jadi dia escape lagi gitu, nggak nge-send message-nya. Nah, gimana caranya biar dia mau masuk ke WA. Terus habis itu gimana caranya pas dia tanya-tanya semuanya jelas, semuanya clear, dan akhirnya dia tertarik. Nah, gimana caranya ketika dia mau pesan, dia itu mau bisa langsung transfer, jadi kita nge-push dia. Terus gimana caranya ketika dia terima barang ya, dia itu bisa langsung ngasih feedback ke kita, bisa ngasih testimoni ke kita. Dan terakhir adalah gimana caranya yang dia udah terima, dia puas, dan gimana caranya biar dia repeat order lagi, biar dia pesan lagi, balik lagi ke sini. Gitu aja tentang customer journey ya teman-teman. Semoga jadi lebih punya gambaran bahwasanya kalau jualan itu di awal-awal ya boleh aja sih kayak mungkin kayak masih belum paham. Nah, ini dibikinin maps-nya, petanya gitu. Jadi biar kita nggak kesasar dan kita bisa lebih mengoptimasi agar jualannya lebih bagus lagi dan
ujung-ujungnya uh, kepuasan customer atau customer satisfaction-nya itu tinggi, dan ujung-ujungnya mereka mau repeat, bahkan mereka akan promosiin produk kita ke orang lain, loyal, simpelnya kayak gitu. Oke, thank you udah lihat video ini sampai habis. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum.